Halo teman-teman, balik lagi di Maskapai Astral. Semakin tinggi, Semakin menyeramkan. aku Cimon. Halo, kenalin aku Luk. Kali ini kita bakal bahas soal Dewa-Dewi. Tanpa berlama-lama, kita masuk ke videonya. Dewa-Dewi, entitas yang sebenarnya menurut aku tuh nggak banyak orang yang percaya atau bahkan nggak banyak orang untuk cari tahu. Karena kalau secara yang aku tahu ya, terutama kepercayaan yang ada di Indonesia, banyak kan itu percaya, tapi sebagian kepercayaan memang nggak ada di situ. Jadi bukan berarti memang mereka nggak percaya, tapi lebih ke nggak ada. Karena kan kalau masalah kepercayaan itu yang nulis juga manusia ya mau mereka bilang diilhami dari leluhur kek atau apapun, itu kan lagi-lagi apa yang orang dapat itu kan beda-beda. Tapi kalau bagi kami percaya dewa-dewi itu ada. Menurut dari apa yang kami pelajari dan yang kami tahu, dan serta apa yang kami percayai, dewa-dewi itu sebenarnya dulunya adalah manusia. Ya, sama kayak kita. Jadi kalau misalnya kalian belum nonton video kami yang klasifikasi makhluk astral, mungkin kalian bisa cek dulu di situ. Jadi ini lebih ke video khususnya buat satu-satu. Jadi kita coba jelasin apa yang kami tahu. Jadi dewa-dewi ini salah satu yang dari manusia setelah dia meninggal, dan karena mungkin dari sang pencipta lihat dia punya titik tujuan hidup yang sangat-sangat baik, jadi otomatis di saat yang sama sang pencipta juga kasih dia tugas di mana sepertinya orang ini bisa nih untuk menjadi dewa-dewi yang ditugaskan oleh sang pencipta untuk ngurusin ini itu, yang tentu aja kita nggak akan tahu sih, karena kan tugas-tugas kita di bumi ini atau bahkan dimanapun kehidupan kita nantinya cuman sang pencipta lah yang tahu kan. Kalau dari aku, yang aku tahu tentang dewa-dewi, mereka nggak hanya berasal tadinya manusia, bisa jadi tadinya juga entitas lain. Contohnya, mungkin kalau aku bilang di sini pasti sangat-sangat kontroversial, yaitu alien. Iya. Dan aku yakin pasti banyak orang yang juga nggak percaya. Tapi lagi-lagi kita di sini cuma berbagi cerita, berbagi apa yang kami tahu dan apa yang kami percayai. Terlepas dari kalian percaya atau enggak, itu nggak ada masalah. Yang penting tidak menimbulkan keributan dan tidak merugikan satu sama lain. Jadi dewa-dewi ini menurut aku ya sangat-sangat berpengaruh di dalam kehidupan kita. Mungkin aku sedikit mau cerita tentang apa yang terjadi ketika masa kecil aku dulu. Jadi sebenarnya aku ini punya beberapa kepercayaan dari waktu aku lahir. Jadi kepercayaan dari lahir itu dengan kepercayaan yang sekarang itu sebenarnya berbeda. Dan semuanya berproses dari hal-hal yang baik sebenarnya. Jadi tidak ada yang karena dipaksa, karena ini itu, enggak. Memang murni dari apa yang aku alami dari aku lahir dan apa yang pada akhirnya aku pilih berdasarkan prinsip hidup yang aku mau. Jadi waktu di kepercayaan aku ketika aku lahir, lebih tepatnya kepercayaan akan dewa-dewi itu sebenarnya terbawa dari keluarga. Jadi memang dari keluarga aku pun sudah terbiasa untuk percaya dengan yang namanya dewa atau dewi. Memang mungkin bagi mereka ada satu di antara mereka semua yang dikenal sebagai Tuhan di kepercayaan mereka. Tapi sebenarnya setelah aku pelajari itu bukan. Cuman ya aku nggak akan mau spill juga dan tidak penting, karena bagi aku untuk konten kita semua, agama itu bukanlah hal yang penting sih. Itu paling hanya untuk guidance, referensi, supaya teman-teman juga nggak terlalu bingung untuk mencari apa sih yang kita bilang yang untuk referensi mudahnya lah gitu. Jadi nggak terlalu baru untuk dicerna di otak kalian kan. Tapi bagi aku waktu itu, ini ya ternyata yang disembah sama keluargaku. Ini ya ternyata yang ngasih kemakmuran, kasih kebahagiaan, kasih kerukunan di keluarga. Cuman memang aku jujur, dari aku kecil ketika mengenal dan otomatis karena dari lahir kan untuk menganut kepercayaan ini, memang sejauh ini tidak ada yang negatif. Dalam artian bukan berarti kayak ketika dari kecil aku menganut kepercayaan ini bersama dengan keluarga terus ada hal negatif, itu enggak sih. Tapi memang lebih banyak ke hal-hal baiknya. Mungkin semua kembali ke gimana perlakuan kita juga ya sama kepercayaan itu.
Jadi kalau memang kita rasa oh kita bisa terima dan kita damai aja, dalam artian ya udahlah walaupun ada masalah tapi memberikan ketenangan gitu. Ya why not gitu. Tapi memang selama dari aku kecil sampai kira-kira aku SMA gitu, yang terjadi di aku memang bukan hal negatif seperti aku bilang, tapi lebih ke tidak ada progres yang signifikan di hidup aku. Yang dimana aku percaya banyak orang di luar sana yang menganut kepercayaan aku pada saat itu pasti mengalami hal yang cukup banyak yang positifnya. Entah itu dari sukacita atau bahkan kemakmuran, pasti banyak kok, aku yakin. Tapi mungkin kebetulan di aku kurang ada progres. Tapi memang setidaknya tidak membuat kegaduhan dari kepercayaan itu. Nah, bisa dibilang kenapa pada akhirnya aku memilih untuk berpindah atau dan sebagainya. Ya, satu lain hal ya memang hanya karena oke, aku merasa ada progres gitu. Karena di yang kepercayaan lama ini memang aku merasa diriku tuh kayak ngestak aja gitu. Tapi setelah sampai hari ini dan aku sudah mengerti, oh ternyata itulah Dewa Dewi. Oh itulah yang dipercayai sama kepercayaan aku waktu itu. Jadi memang itu real sih. Jadi nggak ada yang menurut aku mereka semua halu dan terlalu hebat sih untuk kehaluan sesuatu membuat sebuah kepercayaan yang bahkan itu termasuk salah satu kepercayaan yang besar di Indonesia terutama. Dan menyambung soal hal itu, nggak hanya perkara mereka dulunya manusia, tapi sebenarnya mereka juga memang punya peran untuk menjaga contohnya bumi kita atau bahkan langit dan banyak hal sih yang ada di dunia ini yang kita masih nggak tahu kan. Tapi memang benar yang paling famous itu yang langit. Karena setiap kali dulu di kepercayaan aku yang bawaan keluarga ya, yang paling mereka junjung tinggi yang tadi aku sempat bilang bahkan mereka kira itu Tuhan, yang justru ngurusin langit ini gitu. Dan menurut dari yang aku sudah pelajari, karena aku sudah tahu itu bukan pencipta tapi lebih ke memang dewa, dialah memang bisa dibilang yang paling menguasai tingkat tinggi dari kepercayaan yang kami anut ini. Mungkin teman-teman juga di kepercayaan lain, aku nggak tahu ya, mungkin bisa jadi Hindu ataupun Tao, Konghucu, Buddhism atau apapun itu, pasti juga banyak menganut yang namanya dewa dewi. Mungkin kalian juga bisa komen di bawah. Tapi sebelum itu, aku pengen tahu dulu pandangan dari Luke. Menurut Luke dari yang aku udah ceritakan kira-kira dari pengalaman aku juga dan apa yang aku tahu, dari kamu apa sih dewa dewi itu sebenarnya? Tadi cerita Kak Cimon ya cukup-cukup buat aku ini sih, maksudnya oke. Soalnya aku bukan berasal dari keluarga yang berlatar belakang Buddhis guys. Jadi sebenarnya aku ketahui tentang dewa-dewi ini tidak terlalu banyak ya, tidak seperti Kak Cimon. Jadi yang aku ketahui tentang dewa-dewi ini ya sama seperti kata Kak Cimon tadi, ini lagi-lagi ya tanpa kayak menyudutkan agama Buddhis ya, maksudnya ini adalah hal yang kami ketahui karena ini berdasarkan pengalaman pribadi kami, lagi-lagi ya, bukan kami mengatakan bahwa kami yang benar, bukan ya guys ya, bukan, itu salah besar dan kami cuma mau sharing apa yang ingin kami katakan di video kami. Nah, kalau menurut aku dewa-dewi ini sama seperti yang dikatakan Kak Cimon tadi, ya memang betul mereka itu merupakan manusia yang dimana mereka itu telah mencapai tujuan hidup mereka lah istilahnya gitu, yang dimana Tuhan berkenan untuk mengangkat derajat mereka menjadi sosok seperti yang kita sebut dengan dewa-dewi. Sebenarnya ini mereka agak mirip dengan Arka, tapi sebenarnya bukan juga spesifik dengan Arka sih ya, karena kan Arka ya iblis ya, maksudnya iblis yang membelok ya. Tapi sebenarnya ada beberapa juga ya di antara mereka kayak dikatakan Kak Cimon tadi bukan melulu seputaran manusia, bahkan di luar dari kita yang seperti alien, bahkan jin mungkin ada kali ya yang jadi dewa-dewi. Bahkan ini loh guys, kayak misalnya kan dewa-dewi itu beberapa di antara mereka kan ada yang memiliki kayak asisten gitu, kayak ibaratnya mereka punya apa namanya hewan seperti naga. Nah itu mereka nggak tahu ya sistemnya gimana. Yang aku tahu mereka itu kayak ya bekerja sama dengan jin juga sih atas kehendak Tuhan ya, lagi-lagi. Jadi si dewa ini dia tuh di dalam melakukan atau menjalankan tugasnya, dia itu memang selalu didampingi sama hewan ini. Dan itu lagi-lagi ya kehendak Tuhan. Terus aku juga mau bilang di sini ke kalian,
Ya mungkin beberapa dari kalian pasti banyak nih, aku yakin 100%. Banyak ini pasti di antara kalian yang mungkin tidak menganut agama ini ngatain gini, kok patung disembah gitu. Pasti banyak banget di antara kalian kayak gitu kan, yang aku. Itu bener banget sih. Nah, jadi aku mau bilang guys, kalian seharusnya tidak boleh mengatakan hal itu. Karena beberapa ya, dari yang aku lihat, bukan yang kayak, ya aku mengvalidkannya 100%, bukan. Ini beberapa aja. Jadi kayak misalnya contoh ya, kayak kita ke vihara gitu kan ada patung dewa dewi ya di sana. Kayak gitu juga di Hindu, di Bali kan juga banyak banget itu ya patung dewa dewi. Sama ini di Kristen kan ada patung Tuhan Yesus maupun patung Bunda Maria. Beberapa di antaranya itu memang ada yang diisi langsung oleh kayak ini apa sih namanya? Entitasnya. Iya, entitasnya. Tetapi beberapa juga ada yang bukan, guys. Jadi kayak misalnya contoh ya, kita beribadah ke sebuah vihara, yang dimana kita lihat vihara itu memang betul-betul kayak ya orang ke sana memang betul-betul fokus berdoanya ke yang memang misalnya contoh si Dewi inilah ya aku sebut aja Dewi Kuan Im, misalnya itu memang bisa aja yang masuk ke dalam patung itu entitas si Dewi Kuan Im ini, tapi maksudnya bukan dia langsung ya. Kayak ibaratnya misalnya contoh ya, kalian kayak bisa nelponan gitulah sama Dewi Kuan Im, tapi bukan Dewi Kuan Imnya langsung yang turun ke depan kalian. Nah, ibaratnya seperti itu. Jadi beberapa patung memang ada yang diisi sama entitas mereka, tapi ada juga yang bukan. Jadi kayak misalnya ada jin-jin tuh yang iseng, bisa aja tuh mereka masuk ke dalam. Dan biasanya ini udah pasti ya yang buruk lah. Kalau menuju yang buruk sudah pasti diisi sama mereka, karena mereka tertarik gitu untuk mempermainkan manusia. Karena kan kita tidak tahu juga ya, kita mengvalidkan kita ini memang berdoanya langsung sampai sama mereka atau enggak ya. Dan lagi-lagi juga ini adalah ibaratnya ya bukan semerta-merta kami mengatakan kami yang benar. Karena lagi-lagi ya guys ya, aku juga bukan berasal dari latar belakang keluarga yang ajarannya mengenal Tuhan sebagai dewa dewi, bukan, tapi ini pure dari pengalaman yang aku ketahui dan aku research lebih dalam lagi. Terus beberapa juga kayak misalnya contoh ya, beberapa entitas yang kayaknya ini aku validkan nih memang ada, kayak misalnya Dewi Kuan Im itu Dewi Kuan Im memang betulan ada. Jadi kayak ada beberapa cerita lah, intinya aku mau singkat aja. Ada nih seorang ibu-ibu yang dimana dia itu ditolong sama sesosok si Dewi Kuan Im ini. Jadi pada saat di radar tuh ya rumahnya, kok kayak ada yang lindungi gitu, kok kayak gimana ya, kayak ada aura positif putih, tapi dia itu bukan kayak ini dari Tuhan, bukan, tapi dia memang aura positif. Tapi setelah di radar lebih dalam lagi, oh ternyata mereka sembahyang Kuan Im, oh ternyata yang dalam rumah itu ya itulah si dia si sesosok Dewi Kuan Im. Terus juga ada yang kayak ya Dewa Langit, itu memang valid, memang ada. Dan aku nggak tahu kalau di kepercayaan Buddha sama Hindu itu disebutnya apa ya, tapi itu udah pasti memang ada. Terus petir juga ada, petir sama ini lagi-lagi yang aku ketahui ya, Dewa Wisnu. Itu Dewa Wisnu memang aku validkan itu memang ada entitasnya. Dan itu dia bukan human ya guys ya, bukan dia ex-human, tapi itu memang dia kayak sosok yang dimana dulunya itu dia kayak intinya entitas tertinggi juga lah, tapi nggak tahu Tuhan mengangkat dia menjadikan dia jadi dewa dan memang punya tugas khusus ya, dimana mereka itu menjalankan karma mereka. Tapi dalam hal ini orang pasti mensalahartikan karma itu selalu ke negatif. Jadi sebenarnya karma ini dia, kalau aku mau nyimpulkan ya bahasa halusnya itu sebenarnya ini adalah kayak tugas baru atau mandat baru yang diberikan oleh Tuhan, yang dimana mereka itu harus menjalankannya sebagaimana mestinya yang Tuhan kehendaki. Dan sebenarnya spesialnya dewa-dewi ini, mereka tuh punya radar gitu loh guys. Kayak misalnya contoh ya, mereka mau melakukan ini, Tuhan sudah beritahu, ini konsekuensinya kayak gini, ini salah, ini benar. Nah itu mereka spesialnya di situ. Kalau kita manusia mah nggak bisa ya. Makanya kita sebagai manusia sebenarnya ya adalah makhluk yang paling spesial, yang dimana ketika kita
berdoa gitu kita langsung bisa langsung connect sama Tuhan. Itu adalah kelebihan kita yang dimana makhluk-makhluk lain tidak miliki karena kita tidak mempunyai power atau magic Ya, seperti mereka ya guys Fadila. ya. Nah itu mungkin aku ketahui sih Kak Ciman. Nah, aku jadi kepikiran tentang tadi kamu bilang ada jin, ada apa gitu. Nah, ini setahu yang aku tahu lagi-lagi ya, namanya kan berbagi cerita. Intinya kayaknya seterusnya deh, aku nggak perlu bilang-bilang disclaimer lagi ya, karena di awal video nanti juga udah bakal ada kok. Jadi, yang aku tahu, dunia manusia itu sebenarnya aku nggak tahu di kepercayaan yang lain yang aku belum anut ya, tapi aku percaya di beberapa kepercayaan pasti ada menganut hal yang sedikit banyaknya sama atau mirip dengan aku bilang ini. Jadi dunia manusia ini sebenarnya cukup dekat dan akrab dengan dunia neraka dan juga dunia dewa-dewi. Jadi itu sebabnya makanya kayak kadang ada orang bilang, kenapa sih kok kayaknya orang-orang ini seakan-akan dia itu kayak akses untuk komunikasi atau apapun itu dengan dewa itu kok kayak ada gampang dan lumayan banyak di dunia ini sebenarnya. Dan makanya ada juga yang bilang, kalau misalnya lu nanti ngaco ini itu bakal nanti ke neraka atau apa gitu. Istilahnya ada entitas sana itu yang kayak jauh lebih mudah gitu loh mau ngambil akses ke kita. Dan demikian juga mungkin untuk hal yang baik ya, misalnya kayak tadi yang dia bilang jin. Sebenarnya jin itu karena kan kalau aku lihat ya logikanya hidupnya berdampingan dengan kita. Cuma bedanya kita nggak bisa lihat mereka, mereka bisa lihat kita. Itu logika yang betul-betul kita pasti nggak punya deh. Tapi mereka ada logika itu, nggak tahu kayak gimana, itu sistem pencipta ya. Cuman itu juga yang membuat gak heran yang tadi kamu ceritain, aku juga memang sempat dengar yang hewan-hewan jin, maksudnya hewan-hewan dari dunia jin yang ngebantu si dewa-dewi ini. Jadi makanya, jadi menurutku memang ini lumayan deket sih dunianya. Makanya ya kalau ditanya, ya pasti lebih kepengen lebih dekatnya sama mendingan ya kalau dia ada 3 ini ya mendingan dekatnya sama dewa-dewi daripada sama yang daripada astral. Kita nggak tahu loh guys mereka ini bayi atau enggak. Soalnya kebanyakan astral ya roh yang betul-betul kayak ada yang gentayangan, itu kebanyakan gentayangan sih. Dan menurut aku kayaknya yang positif itu juga dia bukan kayak yang hey aku dewa, aku dewi, sembahlah aku, hanya percaya aku, kayaknya enggak. Tapi kalau yang positif menurut aku ya, pasti dia justru kayak, oh iya, aku bakal ngurusin kamu, aku bakal bantuin kamu. Karena percayalah, Tuhan itu akan selalu ada buat kamu. Atau intinya ada sesuatu yang dia bawa ujungnya ke pencipta, menurutku itu harusnya oke. Terus aku mau singkat aja, buat kalian yang kayak merasakan ketika kalian berdoa, ada sesuatu yang memaksa kalian untuk bertunduk. Dipaksa loh ya, maksudnya dipaksa untuk tunduk dan hormat, itu udah pasti bukan Tuhan guys. Percaya apa yang aku bilang, karena energi dari Tuhan tuh nggak kayak gitu. Kalau dari Tuhan itu betul-betul kita karena memang dari hati kita dan memang murni ada energi yang begitu besar yang dimana kita itu seolah-olah kayak pengen tunduk aja gitu, bukan yang dipaksa ya guys ya. Karena ada beberapa demand yang dia itu ya kurang ajar sih sebenarnya, dia memanipulasi wujudnya itu menjadi menyerupai seperti Tuhan. Itu memang ada sih. Bahkan ya lagi-lagi kalau apalagi di dunia-dunia yang kayak gitu, manipulasi itu kayak gosip lah istilahnya. Maksudnya sebesar kalau di dunia ini tuh gosip gitu istilahnya. Kayak udah makanan sehari-hari gitu kalau ditemui sih. Udah familiar banget sih soal hal-hal kayak gitu. Ya mungkin kira-kira itu aja sih yang kami tahu ya. Terus aku mau kasih pesan nih terakhir buat teman-teman. Boleh banget. Jadi pesan buat kalian teman-teman, dari video kita kali ini membahas tentang dewa dewi, itu memang mereka ciptaan yang betul-betul hebat lah, yang diciptakan Tuhan untuk kita juga. Dan aku mau sarankan buat teman-teman, sebenarnya kita into human ini menjadi seseorang yang seperti mereka tuh bisa saja terjadi, karena tidak ada yang mustahil ya bagi Tuhan. Kayak kita bisa menjadi roh pembimbingmu, itu ada kemungkinan bisa terjadi. Dan lagi-lagi itu sama bakalan bisa terjadi ketika kalian sudah bisa meninggalkan sifat keduniawian kalian dan lebih mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Bukan berarti juga kalian menyiksa diri kalian ya. Memang betul-betul murni dari hati kalian paling dalam untuk melakukan itu semua. Kalau dari aku, pesanku lebih ke apa ya? Di dunia ini kan ada yang kita tahu namanya asuransi.
Asuransi itu kan sesuatu hal yang di cover ketika sesuatu yang tidak terduga itu terjadi gitu. Jadi menurut aku di dunia ini juga sama. Kalian percaya satu hal boleh, bahkan bagus, karena kalian punya basic yang kuat istilahnya dalam menjalani hidup. Tapi jangan menutup kemungkinan untuk mempercayai hal lain selama itu membuat misalnya hidup kalian jadi lebih semangat, lebih merasa tidak kayak di penjara dalam satu tempat, tapi justru membuat pikiran kalian jadi lebih luas, atau bahkan ketika kalian bicara sama orang, orang tuh jadinya lebih nyaman sama kalian, atau bahkan orang tidak merasa hal-hal negatif yang muncul dari kalian, tapi justru yang positif, terutama kasih misalnya. Jadi menurut aku, selama itu yang terjadi di kalian, percaya itu nggak ada salahnya sih. Ingat, percaya beda dengan fanatisme loh. Ya, itu aja yang penting. Jadi selama itu untuk diri kalian, just go. Jadi kalau kalian suka videonya, jangan lupa klik like dan share ke teman-teman yang mana tahu, dan aku yakin pasti banyak banget, terutama yang kenal aku atau apa, yang punya kepercayaan dewa dewi gitu. Berbagi Share aja ke sama mereka, mereka. guys. Jadi aku juga seneng bakal kedepannya misalnya, aduh puji Tuhan, misalnya ketemu sama orang-orang yang juga sefrekuensi gitu kan seru juga gitu kedepannya. Dan jangan lupa juga buat kalian komen di bawah buat ide-ide dan saran-saran buat video-video kita berikutnya. Dan juga mohon maaf ya guys kalau kita ada salah dalam berkata-kata, karena kita masih coba research lebih dalam lagi mengenai video-video yang kita perlu bahas. Makanya kita memang perlu komen dari kalian. Bener, dan yang paling penting nggak boleh lupa subscribe supaya kalian nggak ketinggalan semua video-video kami. And see you on the next video. Bye-bye. Bye-bye.